Ini bulan ini tuh kayak masa-masa sulit ya. Kayak gue heran ya kenapa asik stand up comedy gue. Kalau stand up comedy kan gue heran ya. Kenapa ya bulan ini banyak pengangguran, banyaknya orang di PHK, terus susah cari kerja karena di masa pandemi ini ya. Bulan-bulan ini ekonomi seperti yang udah gue bilang sebelum di videonya, ekonomi gonjang-ganjing, naik turun. Di sini gue akan membantu dan membagi pengalaman gue bagaimana caranya menghemat pengeluaran per bulan. Gue bukan penasehat finansial, gue bukan penasehat resmi, gue gak ada license, gue bukan pengajar atau coach atau apapun itu. Ini gue berbagi pengalaman aja gimana caranya kalau di gue sendiri gue juga udah aplikasikan untuk menghemat pengeluaran per bulan. Karena mungkin ini bisa diaplikasikan buat kamu yang masih sekolah, masih kuliah, ataupun sudah kerja. Berkeluarga juga bisa. Kalau menurut gua, yang pertama itu caranya menghemat pengeluaran per bulan itu kontrol semua langganan. Jadi apapun subscription yang ada per bulan yang udah berlangganan. Netflix bisa, Spotify atau langganan TV apapun itu, aplikasi mana yang bisa lu kurangin. Kalau ada atau nggak ada pun ya sebenarnya itu kalau ada bagus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, itu bisa lu kurangin. Tapi kalau gua, yang penting-penting aja. Misalkan Netflix, ya gua jarang nonton TV. Sekarang penggantinya tuh Netflix gitu. Kalau Spotify gua langganan bertahun dan sharing juga, ya kan? Jadi lebih murah. Kalau Netflix, ya gua per bulan tetap. Tapi itu satu aja. Netflix sama Spotify itu aja yang berlangganan. Selebihnya gua nggak mau berlangganan dan gua hentikan juga. Misalkan lu menggantinya dengan setahun, semua langganan lu itu yang per tahun ya bayarnya, itu juga membantu menghemat ya. Walaupun 10.000, 20.000, 30.000 itu lumayan, tapi lu berlangganan aplikasi atau apapun itu ya yang 50.000 per bulan, lu hitung aja 50.000 kali 12 ya kan, itu juga lumayan. Yang kedua, coba lu atur pengeluaran lu, dicatat ya dengan aplikasi. Ya, kalau gua kenapa dengan aplikasi? Gua males karena sekarang ini ya, karena kayak gua males itu kayak ngurangi setiap gua belanja terus gua ini ya catat di buku atau apa gitu ya. Terus atau misalnya malamnya gua catat terus kayak lupa gitu. Itu gua malas aja. Kita sekarang ini masih 2020 masih kayak gitu. Ya, misalkan lebih praktis kalau di aplikasi, karena aplikasi kan ada di handphone. Jadi kemana-mana biasanya kita kan bawa handphone terus ya kan. Kalau gua sih kalau gua money lover. Money lover itu sifatnya nggak berlangganan, tapi dibeli sekali aja money lover itu. Dan bisa dipakai gratis juga. Jadi di situ misalkan gua habis belanja, gua termasuk orang yang boros juga, dan gua juga termasuk yang dulunya itu nggak mengatur pengeluaran gue. Jadi kayak belanja ya udah gue belanja aja, gue nggak mikirin per bulan, gue nggak mikirin ngebudgetin pengeluaran gue. Ya gue belanja aja. Tapi di aplikasi, semenjak gue memakai aplikasi kayak cefuk semenjak gue memakai aplikasi itu jadi kayak nggak perlu ngitung-ngitung gitu. Di situ di aplikasi udah ada laporannya, udah ada ini ya, udah ada otomatis gitu, ada laporan per bulan, lu tinggal ngatur aja. Dan kalau misalkan lu lagi belanja, biar nggak lupa belanja, pasti lu megang HP juga kan, belanja, misalkan belanja minuman atau belanja roti atau apa, lu bisa langsung catat di Money Lover itu, di aplikasi itu. Jadi lu tahu, ntar ada laporannya per bulan, lu bisa lihat laporan per bulan, lu belanja lu apa aja, lu pengeluaran lu apa aja, dan pengeluaran paling banyak apa, lu ada laporannya. Jadi lu tahu, oh budget gue segini gitu. Awalnya kalau dibudgetin jadi tuh kayak pressure gitu kan, kalau dibudgetin. Kalau gue sih iya, karena gue nggak mau menghemat boleh, tapi jangan sampai kelaparan gitu. Kalau gue berlaku normal dalam ini ya. Normalnya itu kayak senormalnya aja, sebutuhnya aja dalam mengeluarkan duit. Kayak makan kita butuh, minum kita butuh, jajan ya secukupnya, nggak usah terlalu sering. Kalau kita nggak perlu jajan ya nggak usah jajan gitu. Nggak usah BM tiap hari, misalkan lu Starbucks tiap hari gitu kan. Udah, kalau misalkan gak kaya-kaya amat ya udah nggak usah gitu. Bisa bikin kopi di rumah atau apa. Nge-spend sewajarnya aja, sebutuhnya kita dalam keseharian. Nah, nanti kita bisa lihat tuh anggaran kita, laporan anggaran kita di aplikasi itu. Jadi lo tahu, oh ternyata gua makan dan minum selama per bulan itu
berapa juta gitu, atau berapa ratus, mungkin yang lu masih tinggal sama orang tua atau tinggal sama saudara gitu ya, atau gimana, kan makan sudah ada di rumah, jadi kayak kalau gue makan jajan itu berapa ratus misalkan per bulan, nah itu lu bisa anggarin gitu kan. Yang ketiga, berhubung karena gue bukan nggak suka sih ya, nggak terlalu hobi nabung, nggak terlalu hobi ngumpulin duit. Jadi kalau ada duit ya, kalau kelihatan ada duit gitu, buahnya pengen belanja aja. Kalau misalkan ya nyisihin gitu, nabung gitu ya, terus gue selalu kepikiran uang yang gue tabung, karena gue selalu menganggap bahwa duit gue tinggal sedikit nih bulan ini, kan ada tabungan. Gue strateginya itu, kalau gue itu kan gue pakai Genius, jadi tabung otomatis per hari gitu ya, misalnya berapa, 10.000 per hari, 15.000 per hari, atau 20.000 per hari, atau 30.000 per hari. Duit kita diambil 10.000, mungkin 15.000, terserah lu yang ngatur. Nggak kerasa aja kita tiba-tiba ada duit tabungan aja. Jadi lu atur aja di awal bulan, misalkan lu menerima pemasukan, nggak usah itu lu lihat, biarkan aja itu ngambil duit lu, saldo yang ada di Genius lu. Ntar kan ada kayak Dream Saver kan, jadi bisa ngambil per hari. Nah itu lu bisa gunakan, karena ya beda aja. Jadi kita nggak harus nyisihin duit gitu loh. Ini yang keempat, semakin lu banyak jalan keluar, nongkrong di luar ya, semakin boros. Pasti. Itu udah pasti. Nggak enak kan kalau misalkan lu jalan keluar sama teman tiap hari, terus lu nggak makan apa-apa gitu, lu nggak minum apa-apa gitu, kayak rasanya kayak gimana gitu. Maksudnya teman-teman lu makan, lu nggak gitu. Kalau gua sih, gua jarangin untuk pergi gitu ya. Karena tiap orang kan kasusnya beda-beda. Kalau gua nih, ya semakin sering gua keluar gitu ya, jalan-jalan keluar, itu pasti semakin boros gua, semakin banyak pengeluaran gua. Kayak misalnya dari bensin, dari misalnya minum es teh manis aja tuh kan bisa berapa 10.000, 25.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000. Es teh manis kan beragam-ragam, ada es teh manis yang premium, ada yang enggak gitu. Makan nasi ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada 35.000, nasi goreng ada yang 45.000 juga kan. Nah kalau lu nongkrong di mall atau nongkrong di mana gitu, belum parkirnya, belum bensinnya, dan belum segala macamnya. Nah itu kayak, boleh itu kayak kalau menurut gue 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan, lu atur aja budgetnya. Tapi nggak usah tiap hari gitu lo pergi. Yang nomor 5 itu, ini penyakit yang dimana kalau kita pengen sesuatu kan langsung beli gitu kan. Lihat-lihat di Tokped, lihat-lihat di Bukalapak, JDID atau apa, lihat-lihat terus kalau kita pengen sesuatu. Kalau menurut gue ada pengen sesuatu tapi gue tahan dulu, misalnya lihat aja nggak apa-apa, lihat aja di JDID, lihat di Tokped barang-barangnya. Lo riset harganya berapa, lo lihat reviewnya apa. Misalkan lo pengen kamera, kan lo lihat dulu, atau pengen ganti HP, lo lihat dulu. Dan kalau gue tahan itu selama sebulan atau berbulan-bulan, itu gue tahan dulu. Kalau gue itu tuh kayak keinginan yang sesaat. Kayak keinginan sesuatu yang bahaya. Kita lagi pengen nih, belum tentu 2 bulan mendatang, 3 bulan mendatang, atau 4 bulan mendatang kita masih pengen itu gitu. Karena itu sesuatu yang ada ya bagus, nggak ada ya nggak masalah di hidup kita gitu. Gue selalu mikir kayak, gue benar-benar butuh nggak hal itu gitu. Gue benar-benar butuh nggak, misalkan ganti HP atau gimana gitu. Gue benar-benar butuh nggak gitu. Kalau nggak, ya tapi gue masih pengen, ya gue lihat aja deh, lihat. Yang paling sering tuh misalkan gini ya, kalau gue tuh misalkan beli kaset PS gitu, kayaknya pengen beli kaset PS4 gitu kan, lumayan harganya tuh kan 600 ribuan gitu kan, 700. The Last of Us 2 misalkan, yang kayak gitu-gitu. Gue pengen banget beli itu, tapi itu gue pengen banget waktu pertama keluar. Terus gue lihat harganya apa, tuh lihat yang YouTuber lain main The Last of Us 2 gitu kan. Terus gue lihat terus jalan ceritanya. Akhirnya gue nonton gamenya di YouTube, dan sekarang gue nggak terlalu pengen gitu. Jadinya gue nggak jadi beli gitu, karena gue nunggu PS5. Nah, yang nomor 6 nih, yang terakhir, itu cara menghemat pengeluaran lo per bulan. Ini jangan lo sampai berhutang. Kalau lo berhutang, misalkan melalui kredivo misalkan, atau melalui rentenir atau apapun, ya misalkan orang lain pun, lu pokoknya jangan sampai berhutang. Karena berhutang itu ya nggak enak lah, bisa mengurangi pundi-pundi lu. Usahakan jangan berhutang. Nah, gimana caranya nggak berhutang? Ya itu, lu atur
pengeluaran lu yang dari langkah pertama tadi sampai langkah kelima gitu. Misalkan lu punya utang, punya kredit, ya bereskan secepatnya gitu. Alokasikan budget lu yang lu tabungan, simpan itu, bereskan secepatnya, karena apalagi yang pakai bunga ya, yang pakai bunga itu kan serem juga kan. Nah, jadi selesaikan itu. Setelah kredit lu, hutang lu itu selesai, ya lu bisa fokus untuk menabung gitu atau berinvestasi. Itu kalau gua kan. Kalau lu bisa mengikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan lu punya cara sendiri, ya bisa sharing di komen, karena tiap orang tuh punya permasalahan beda-beda kan. Kalau gua sih caranya sih gitu, untuk biar cara menghemat per bulannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa share video ini. Mohon di like. Bye.